Shalom dan selamat pagi saudara dan saudari dalam Kristus. Kita bertemu sekali lagi dalam ibadah secara atas talian untuk minggu ini. Mari kita siapkan hati kita untuk menghadap hadirat Tuhan. Tuhan beserta kamu. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, "Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan." Allah itu roh. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Mari kita berdoa bersama-sama untuk doa kesucian. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di syurga, Allah dan Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah yang menanggung dosa manusia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sajalah yang kudus, Engkau sajalah Tuhan, Engkau sajalah yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Haleluya, mari kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus. Roh Kudus-Nya tercurah bagi kita, memulihkan, membangkitkan umat Tuhan. Curah di tempat ini.
Kami merindukan Kau Roh Kudus lebih lagi dalam hidup kami. Haleluya, Roh Kudus. Mari kita angkat suara kita menyembah. Kami rindu mendekat kepadamu. Oh haleluya, haleluya. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Katakan Roh Kudus manis dan lembut. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertakalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau turut nama di hidupku. Oh Roh Kudus, Tuhan Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Kami rindu, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, Engkau penolong kami, sejati
Mari kita berdoa bersama-sama. Allah Maha Kuasa yang pada waktu ini telah mengajar umat-Mu yang setia dengan mengutus kepada mereka terang Roh Kudus-Mu, anugerahkanlah kami oleh roh yang sama untuk memahami segala sesuatu dan sentiasa bersukacita di dalam penghiburan kudus-Nya melalui kebaikan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang hidup dan memerintah dengan Engkau dalam kesatuan roh, satu Allah, sekarang dan selamanya. Amin. Pembacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 hingga 21. Ketika tiba hari Pantekosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api, bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing berdepan mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kadopokia, Pontius dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya berdekatan dengan Karena, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termagu-magu sambil berkata seorang kepada yang lain, apa artinya ini? Tetapi orang lain menyinjir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan berbuat dan taruna-taruna akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku kepada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Inilah firman Tuhan.
Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Yohanes pasal 16 ayat 4 hingga 15. Kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Yohanes pasal 16 ayat 4. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar, yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka telah tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan mempermuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, aku akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Inilah Injil Kristus. Shalom saudara-saudari di dalam Yesus Kristus. Apa kabar semua? Kiranya Tuhan melindungi dan memberkati Anda semua. Secara khusus pada hari ini kita ingin bersyukur kepada Tuhan karena diberikan kesempatan untuk merayakan satu perayaan penting dalam kalender gereja kita yang dipanggil Minggu Pentakosta. Dan pada masa yang sama kita juga ingin mengucapkan selamat menyambut Pesta Keamatan kepada saudara-saudari yang merayakannya. Kiranya Tuhan berkati Anda dengan kasih dan anugerahnya. Sempena dengan Minggu Pentakosta atau juga yang dipanggil Minggu Penuaian. Kita ingin belajar bersama daripada kebenaran firman Tuhan yang diambil daripada Yohanes pasal 16 ayat 4 sampai 15 dengan tema kesan kedatangan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih sebab Tuhan hadir di sini dimanapun kami berada. Terima kasih untuk kesempatan belajar daripada kebenaran firman Tuhan dan menikmati hadirat-Mu. Kami berdoa kiranya kebenaran firman Tuhan ini akan kami nikmati sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Supaya di dalamnya kami akan menikmati dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Berbicaralah ya Tuhan, kerana kami siap sedia untuk mendengarkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, sempena Minggu Pentakosta kita ingin berbicara mengenai perkara ini secara sederhana. Istilah Pentakosta berasal dari bahasa Yunani yang dipanggil Pentekoste, yang bermaksud yang ke-50. Pentakosta adalah perayaan pesta menuai bagi orang Israel yang juga dikenal sebagai pesta ke-50 hari selepas perayaan Paskah yang disambut setiap tahun. Mereka menikmati pesta
Pentakosta, mereka menikmati pesta menuai tahun demi tahun di dalam kalender kehidupan mereka dan bangsa mereka pada waktu itu. Tetapi ada suatu waktu secara khusus terjadi kelainan di dalam perayaan Pentakosta. Karena sesuai dengan janji Tuhan, ada peristiwa pencurahan Roh Kudus yang dijanjikan pada hari perayaan Pentakosta, yang saya percaya telah membawa nilai tambah dan mengubah perjalanan sejarah yang dikatakan baru kepada perayaan itu sendiri. Karena setiap tahun bila mereka merayakannya itu perayaan yang biasa-biasa. Tetapi sesuai dengan janji Tuhan, apabila pada waktu dan tempat yang tepat yang dipimpin oleh Tuhan, Roh Kudus dicurahkan sesuai dengan rekod yang dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, bila mana Roh Kudus dicurahkan tepat pada perayaan hari Pentakosta. Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini menunjukkan kepada kita bahwa apa yang biasa-biasa, yang menjadi kebiasaan dan kadang-kadang membosankan bagi ramai orang, bila Tuhan campur tangan di dalamnya, bila Tuhan mengambil alih bahagian itu tiba-tiba apa yang biasa menjadi luar biasa, apa yang membosankan akan menjadi perkara yang sebenarnya sangat menyeronokkan. Sehingga tiba-tiba mereka merasakan ada suatu kelainan, ada sesuatu yang baru di dalam hari Pentakosta pada waktu itu yang dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Hidup kita boleh menjadi seperti begitu. Hidup Anda dan hidup saya boleh menjadi seperti begitu. Karena apa yang biasa, apa yang tidak mungkin menjadi perkara yang menyeronokkan bagi kita lagi. Karena berulang-ulang seperti begitu. Ataupun mungkin dilalui sedemikian rupa sehingga dalam keadaan yang membosankan. Bila Tuhan campur tangan, bila Tuhan mengambil alih, bila Tuhan meletakkan tangannya di tempat seperti begitu, dalam acara seperti begitu, dalam kehidupan dan hati seperti begitu, termasuk hatimu dan hatiku, saudara-saudari, tiba-tiba kelainan akan datang dalam hidup kita. Kehadiran Roh Kudus yang luar biasa pada hari Pentakosta pada waktu itu sebenarnya telah dijanjikan, telah dinubuatkan, telah dirancang lebih awal oleh Tuhan. Dan di dalam pembacaan kita sekurang-kurangnya ada 3 perkara yang Roh Kudus akan lakukan apabila dia datang sesuai dengan apa yang telah dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama adalah Roh Kudus menginsafkan dunia. Di dalam firman Tuhan dikatakan dalam ayat yang ke-8, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, kerana mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, kerana aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Dan ayat 12 mengatakan, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, perkataan menginsafkan di sini berbicara mengenai mendedahkan, menunjukkan, atau termasuk meyakinkan seseorang terhadap sesuatu supaya akan menyadari keperluan untuk berubah, untuk bertobat. Jadi bila dikatakan Roh Kudus akan menginsafkan dunia, ini berbicara mengenai suatu usaha, suatu pekerjaan daripada Roh Kudus yang akan mendedahkan, expose, yang akan menunjukkan, yang akan membuktikan, akan meyakinkan seseorang mengenai keberadaannya, supaya akan mengalami suatu keperluan dan kehausan untuk kembali kepada apa yang sepatutnya di dalam kehidupan mereka,
bersama. Dalam Yohanes 16 ayat yang ke-8 dikatakan, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Yang pertama akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, Roh Kudus menginsafkan kita akan dosa. Dan bila kita pergi kepada petikan Roma pasal 3:23 mengenai dosa, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bila seseorang telah berdosa, bila kita sebagai keturunan Adam dan Hawa yang telah berdosa terhadap Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa kita sebenarnya telah kehilangan kemuliaan Allah. Bayangkan bagaimana Adam dan Hawa apabila kemuliaan Allah dicabut daripada mereka. Tiba-tiba mereka mulai sadar yang mereka telanjang. Itu karena kemuliaan Allah dicabut daripada mereka akibat daripada keberdosaan mereka. Roma pasal yang ke-6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut. Oleh kerana ada dosa, maka ada hukuman. Dan itu sesuatu yang harus diinsafi oleh kita. Kita bersyukur kerana walaupun ada hukuman maut, tetapi Alkitab juga berkata, karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ternyata bahwa perkataan menginsafkan ini memberi satu kesan yang besar kepada seseorang yang menginsafi dosanya, supaya pada akhirnya kita akan bertobat daripada dosa-dosa itu. Dikatakan sebagai contoh di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu, bermaksud disentuh, diyakinkan, dan saya percaya itu diinsafkan oleh Roh Kudus. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat? Saudara-saudara, tiba-tiba ada suatu perasaan memerlukan sesuatu karena diinsafkan oleh Roh Kudus. Ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, bertaubatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan atau kerana pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ternyata bahwa kalau hati kita disentuh, diyakinkan oleh Roh Kudus, kita akan mencari jalan yang baru sesuai dengan pimpinan Tuhan untuk mencari jalan keluar daripada rasa suatu keperluan daripada dosa-dosa kita. Supaya akan ada jalan keluar yang hanya Yesus Kristus dapat memberikannya. Sehingga Roh Kudus akan memimpin kita sebagaimana yang kita akan lihat kemudian nanti. Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Jadi kita bila Roh Kudus ini datang, sebagaimana yang dijanjikan oleh Yesus Kristus. Pada hari Pentakosta ketika Petrus berkhotbah, 3.000 jiwa diselamatkan. Dan salah satu daripada cara Roh Kudus menginsafkan dunia adalah menjadikan orang menyadari keperluannya bahwa tanpa Tuhan dia tidak punya apa-apa. Sehingga mereka sangat terharu. Yang kedua adalah menginsafkan dunia akan kebenaran. Ayat 10. Akan kebenaran. Kerana aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Perkataan kebenaran di sini ada dua bahagian. Kebenaran yang pertama adalah kebenaran manusia. Mereka yang telah menyalibkan Yesus memikirkan bahwa mereka melakukan kebenaran dengan mentaati hukum pada zaman itu. Tetapi pada masa yang sama, kebenaran Allah harus dilaksanakan. Dan kebenaran Allah inilah yang harus diinsafi oleh setiap orang. Dan itu hanya boleh dilakukan
oleh Roh Kudus di dalam hati seseorang, khususnya bagi Anda yang mungkin belum percaya dan menerima Yesus Kristus. Roh Kudus melakukannya di dalam hidup Anda bila Anda akan membuka hati kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh supaya kebenarannya dapat dilaksanakan. Fikirkan mengenai khotbah Petrus pada hari Pentakosta. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 23 dan 24. Sebahagian daripada khotbahnya dia mengatakan begini. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Ini adalah kebenaran manusia. Dari sudut perundangan, dari sudut budaya, dari sudut perkiraan pada waktu itu, oke saja untuk mereka melihat seorang mati bagi seluruh bangsanya. Tetapi di dalam Tuhan, ayat 24 dikatakan, Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Dari sudut pandang manusia, penyaliban Yesus Kristus adalah pembenaran menurut hukum manusia. Tetapi dari sudut Tuhan ternyata bahwa kebangkitan Yesus Kristus menjadi tanda pembenaran Tuhan. Yesus adalah Tuhan dan Raja di atas segalanya. Saudara-saudari, bukan saja soal dosa kebenaran. Tuhan juga di dalam kuasa Roh Kudus menginsafkan kita melalui penghakiman. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Tapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya, kata firman Tuhan. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat 31 dan 32 dikatakan, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, Yesus berkata, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ayat 33, ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Sesungguhnya, kematian Yesus Kristus di atas kayu salib telah menghakimi, telah menghukum kuasa maut itu sendiri. Saya selalu katakan bahwa kematian Yesus telah membunuh kuasa kematian. Ini bermaksud bahwa apapun dosa yang telah menyebabkan kematian dalam dosa terus-menerus di dalam kehidupan manusia telah dihukum, telah diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Dosa kemarin, dosa hari ini, dosa akan datang telah dihukum, telah diselesaikan oleh Yesus Kristus dengan kematiannya di atas kayu salib. Dosa saudara, dosa saya telah dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus, diangkatnya dengan rela hati dan diselesaikannya bagi pihak kita di atas kayu salib itu. Itu bermaksud bahwa penghakiman terhadap maut telah dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Tetapi untuk percaya akan perkara ini dan kebenaran ini, Roh Kudus perlu meyakinkan, Roh Kudus perlu menginsafkan saudara dan saya, supaya bila kita diinsafkan dengan sungguh-sungguh oleh kuat kuasa Roh Kudus yang dijanjikan ini, maka kita akan mencari jalan keluar untuk mengalami pertobatan di dalam Yesus Kristus sesuai dengan rancangan Tuhan. Jadi saudara-saudari, kita ada 3 perkara bila dikatakan menginsafkan dunia. Yang pertama adalah
dosa, yang kedua kebenaran, dan yang ketiga adalah akan penghakiman. Pekerjaan Roh Kudus yang kedua yang dijanjikan oleh Yesus Kristus adalah Roh Kudus memimpin dalam kebenaran. Di dalam ayat yang ke-13 dikatakan bahwa apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kalau kita kembali atau undur sedikit ke ayat 12, Yesus Kristus berkata dalam Yohanes 16 ayat 12, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Bermaksud bahwa ayat-ayat ini pastilah ditujukan pada orang yang telah bersama-sama dengan Yesus Kristus, orang-orang yang percaya, orang-orang yang memang mau mengikuti Tuhan Yesus seperti murid-murid di peringkat awal atau di gereja awal. Dengan kata lain, walaupun mereka bersama-sama dengan Yesus Kristus sebagai pengikutnya, masih ada banyak perkara yang perlu dinyatakan kepada mereka oleh Roh Kudus itu sendiri. Dengan kata lain, kita ada kesempatan untuk belajar bersama-sama. Sementara hidup sebagai orang Kristen, kita masih perlu banyak belajar daripada Tuhan dan daripada firman-Nya. Dan oleh sebab itulah maka kita memerlukan pimpinan Roh Kudus dalam segala kebenaran. Dikatakan bahwa kalau para muridnya saja perlu dipimpin oleh Tuhan, kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus yang memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran, bukan sebahagian, bukan main-main, bukan alang-alang, tapi seluruh kebenaran, karena Roh ini dipanggil Roh kebenaran yang memimpin orang percaya kepada seluruh kebenaran yang diterima, baik pada masa yang lalu, hari ini, maupun pada masa akan datang. Sebab Ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Dia akan memberitakan hal-hal yang akan datang yang berkenan kepada Tuhan. Roh Kudus tahu apa yang harus dikatakan. Roh Kudus boleh berbicara kepada kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Tapi kita juga perlu dipimpin dalam segala kebenaran. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Bermaksud bahwa kita dipimpin kepada Yesus Kristus. Kita menjadi matang di dalam kebenaran firman Tuhan atas pimpinan Roh Kudus sendiri. Tapi saudara dan saya perlu terbuka kepada Roh Kudus untuk mengalami semua berkat-berkat ini bagi kemuliaan Tuhan. Yang ketiga dan terakhir, Roh Kudus memuliakan Yesus Kristus. Dikatakan dalam ayat 14 dan 15, Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada aku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada aku. Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat-ayat ini memberitahu kita mengenai dua perkara penting. Yang pertama adalah Roh Kudus memuliakan Yesus. Bila kita dipimpin, dipenuhi oleh Roh Kudus dan hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, pastilah hidup kita akan memuliakan Tuhan dalam kata-kata kita, dalam tindakan kita, dalam gaya hidup kita, dalam apa saja yang orang lain akan nampak. Kita memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada upaya yang kita boleh lakukan untuk memuliakan Tuhan Yesus Kristus kalau Roh Kudus tidak menguasai hidup kita. Saudara, kalaupun kita memiliki pengetahuan mengenai doktrin Roh Kudus, kalau memang buah Roh Kudus tidak kelihatan
di dalam dan melalui kehidupan kita, itu tidak akan memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita harus memiliki pengetahuan mengenai kebenaran di dalam siapa itu Roh Kudus dan apa yang Roh Kudus boleh buat. Tapi pada masa yang sama, yang lebih penting juga adalah harus ada buah Roh Kudus di dalam hidup kita. Supaya di dalamnya orang lain akan dapat melihat. Orang akan melihat kesaksian kita. Bagaimana terbukti bahwa Yesus Kristus ada di dalam kita. Karena Roh Kudus memuliakan Yesus Kristus dalam hidup kita. Agak sulit untuk percaya ya, kalau orang klaim aku dipenuhi oleh Roh Kudus, aku tahu doktrin Roh Kudus, tetapi hidupnya tidak menunjukkan kesaksian yang memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Karena tahu itu satu perkara, melakukannya dalam keyakinan dan ketaatan pada pimpinan Roh Kudus, itu satu perkara yang lain. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu penting untuk saudara-saudari dan saya, bukan saja tahu mengenai apa yang Roh Kudus boleh lakukan dan siapa Roh Kudus itu, tapi juga kita harus memaparkannya, menampilkannya, mengekspresikannya. Apakah yang Roh Kudus telah lakukan dalam kehidupan kita? Seandainya ada di antara kita diminta menulis, apakah yang Anda tahu dan apakah yang Anda alami mengenai Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Mungkin ramai yang boleh menulis dengan cemerlang. Bila sampai kepada pengalaman Roh Kudus itu, mungkin ada sedikit kesulitan. Karena Roh Kudus bukan soal pengetahuan semata-mata, tapi soal pengalaman dengan Tuhan, atas ketaatan kepada Tuhan. Dan bila kita semakin menundukkan diri, menaklukkan diri kepada pimpinan Tuhan, dan terbuka kepada kepenuhan Roh Kudus yang diutus oleh Yesus Kristus, saudara-saudari, hidup kita akan berubah. Kita mungkin tidak menyadarinya, orang lain akan dapat melihat sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Dan mereka akan memuliakan Tuhan. Mereka akan memuji Tuhan karena kehidupan yang Anda tampilkan sebagai seorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi, Roh Kudus menginsafkan dunia. Roh Kudus memimpin dalam kebenaran. Dan Roh Kudus memuliakan Yesus Kristus. Saya percaya bahwa Roh Kudus ini sentiasa mengerjakan kelangsungan misi untuk memberkati bangsa-bangsa. Pentakosta, pencurahan Roh Kudus terjadi, tapi juga terjadi penuaian jiwa pada masa yang sama. Bukan soal pengalamannya saja, tapi kesaksiannya. Bagaimana Roh Kudus mengupayakan seseorang atau ramai orang atau gerejanya untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Supaya Roh Kudus mengerjakan kelangsungan misi untuk memberkati bangsa-bangsa. Demikian juga dengan kita, saudara-saudari. Kita tidak dipilih untuk menjadi liability atau tanggungan kepada negara. Tetapi sebaliknya, kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi aset atau berkat dimanapun kita berada. Dengar baik-baik, saya ulang lagi. Kita tidak dipilih untuk menjadi liability atau tanggungan atau masalah kepada negara. Tetapi sebaliknya, kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi aset, menjadi berkat dimanapun kita berada. Oleh sebab itulah maka sempena dengan perayaan Pentakosta pada minggu ini, dan bagi Anda yang berada di Sabah, merayakan pesta menuai pada hari ini. Saudara-saudari, sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus yang mengasihi Tuhan dan mengasihi negara, mari kita isyiharkan, ucapkan berkat atas negara kita. Supaya walaupun kita sedang berhadapan dengan
ancaman dan cabaran wabak COVID-19. Tapi kita akan melihat sebuah negara yang sentiasa memandang ke atas, memandang kepada Tuhan, menaruh percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan dengan pandangan yang demikian, negara sentiasa bersyukur kepada Tuhan. Sehingga dengan melakukan demikian, kita akan mengungkapkan bahwa setiap waktu, setiap keadaan, dalam suasana apapun, Malaysia bermazmur. Malaysia bermazmur bagi Tuhan. Malaysia tetap diberkati dan bermazmur bagi Tuhan. Kita akan melihat satu video. Dan video ini memuatkan sebuah lagu yang berjudul Malaysia Bermazmur. Sebagai satu ungkapan berkat kepada seluruh Malaysia sempena Pesta Pentakosta, Pesta Menuai pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Malaysia supaya sentiasa Malaysia bermazmur. Amin. Amin. Kami semua umat Tuhan di Malaysia, Sabah, Sarawak, Semenanjung diikat dalam kasih Yesus. Kami bangsa terpilih, imamat rajani, bangsa besar kepunyaan Tuhan. Kami semua umat Tuhan yang cinta Malaysia, bersatu dan bersehati membangun keluarga tercinta. Yesus besertamu, Tuhan memberkatimu. Malaysia jaya, Malaysia, Malaysia. Api kemuliaannya, Malaysia penuh kasih dan kuasanya. Malaysia Pelitaran garam dunia, Malaysia, oh tanah airku. Malaysia bermazmur. Kami semua umat Tuhan di Malaysia, Sabah, Sarawak, Semenanjung diikat dalam kasih Yesus. bangsa terpilih, imamat rajani, bangsa besar kepunyaan Tuhan. kami semua umat Tuhan yang cinta Malaysia, bersatu dan bersehati membangun keluarga tercinta. Yesus besertamu, Tuhan memberkatimu. Malaysia jaya, Malaysia. Malaysia, api kemuliaannya. Malaysia penuh kasih dan
Ya Tuhan yang Maha Kuasa, kami bersatu hati berdoa untuk negara tercinta kami, Malaysia. Kiranya Engkau memberkati Malaysia dengan kedamaian, kemakmuran, dan perlindungan daripada segala bahaya. Berkatilah ya Tuhan, Malaysia, negara tercinta kami. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama, doa pengakuan iman Naisin. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari syurga dan oleh kuasa Roh Kudus dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, diseksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke syurga, dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi Anda yang bersama-sama kami yang mengikuti kebaktian langsung pada hari ini. Sekarang merupakan pengumuman gereja, mari kita dengarkan beberapa pengumuman gereja. Pengumuman yang pertama, bagi Anda yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan Anda boleh memberikannya melalui 3 cara. Cara yang pertama, melalui pemindahan atas talian. Bagi Anda yang melakukannya, pemindahan atas talian, sila pastikan Anda mengikuti maklumat yang tertera. Jangan lupa, nyatakan di dalam pemindahan tersebut ibadah langsung yang Anda ikuti. Cara kedua, dengan menggunakan aplikasi BUS. Anda boleh mengimbas kod QR yang tertera atau melalui pautan yang disediakan oleh pihak gereja melalui pemimpin-pemimpin sel. Sila pastikan tertera nama All Saints Cathedral KKBM semasa Anda membuat pemindahan. Anda boleh berbuat demikian setelah ibadah langsung ini selesai. Cara yang ketiga adalah dengan menghantarnya ke pejabat gereja. Pejabat gereja akan dibuka pada hari Isnin, Rabu, Jumaat pada jam 8 pagi sehingga jam 2 petang. Pengumuman yang kedua adalah berkaitan dengan upacara perkawinan yang terjejas dalam tempo PKP ditangguhkan sehingga 31 Julai 2020 bagi membolehkan upacara perkawinan diadakan tanpa menghendaki permohonan baharu dikemukakan. Arahan ini hanya terpakai bagi pasangan yang terlibat sepanjang tempo PKP, yaitu bermula 18 Mac sehingga tamat tempo yang ditetapkan oleh Kerajaan Malaysia. Arahan ini diterima daripada Ketua Pengarah Pendaftaran Negara. Pengumuman yang ketiga adalah berkaitan dengan sel oksigen. Sel oksigen akan mengadakan sel secara online setiap hari Sabtu jam 8 malam bermula minggu ini. Bagi Anda yang muda-mudi boleh memasuki sesawang atau website ASC Oxygen dengan menaip ascoxygen.online.church di carian Google untuk mengikuti sel oksigen secara online. Dan terakhir, kami ingin mengucapkan
Kotobian tado togazo do keamatan dan gawai gayu guru gerai nyamai kepada Anda yang merayakannya. Tuhan memberkati. Mari kita teruskan ibadah kita. Dengarkanlah apa yang dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan seluruh akalmu. Inilah perintah yang terutama dan yang terpenting. Perintah kedua sama pentingnya dengan yang pertama. Kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi diri kamu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Bersama, Tuhan kasihanilah kami dan tuliskanlah semua hukum ini di dalam hati kami. Karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita daripada dosa, untuk menjadi pengantara kita di syurga, dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh karena itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita dengan sesal serta beriman, dan berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah, serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua manusia. Bersama Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di syurga, pencipta kami dan hakim kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam fikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertaubat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu dari segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Sekarang karena kita telah diperdamaikan dengan Allah sebab iman, kita mengalami kesejahteraan dengan Allah dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh yang demikian, kita mesti berdamai di antara satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Saudara-saudari, damai sejahtera Tuhan selalu beserta kamu. Marilah kita mengungkapkan damai sejahtera dengan norma yang baharu. Katakan begini bersama-sama. Saudara-saudari, mari kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut roti dan air anggur. Angkatlah hatimu, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Bukan saja patut, bahkan adalah kewajiban kita dan kegembiraan kita selalunya, dan di mana-mana sahaja mengucap syukur dan pujian Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Dan sekarang kami bersyukur sebab oleh Roh-Nya yang sama, kami dipimpin ke dalam segala kebenaran dan diberi kuasa untuk memberitakan Injil-Mu kepada segala negara dan untuk melayani Engkau sebagai imamat yang rajani. Sebab itu kami turut memuji Engkau bersama dengan suara malaikat-malaikat dan penghulu-penghulu malaikat dan semua kaum syurga yang selalu memuji dan membesarkan nama-Mu yang mulia itu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah daripada segala kuasa dan keperkasaan, syurga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang maha tinggi. Semua kemuliaan kepadamu Bapa kami di syurga,
sebab di dalam kemurahan-Mu Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk diseksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat pendamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali sahaja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan dan di dalam Injil-Nya memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematian-Nya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematian-Nya, akan mendapat bahagian dalam tubuh dan darah-Nya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus dikhianati, Dia mengambil roti dan mengucap syukur. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan membagikannya kepada murid-murid-Nya sambil berkata, "Ambil dan makan. Inilah tubuh Aku yang diberikan untuk kamu. Buatlah demikian sebagai peringatan akan Aku." Begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya serta berkata, "Minumlah ini kamu semua. Ini adalah darah Aku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan Aku." Kita istiarkan bersama-sama. Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bahagian dalam tubuh Kristus. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Kurnia Allah adalah untuk jemaah Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati, terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu, serta menerima Dia dalam hatimu dengan iman dan syukur. Tubuh dan darah Yesus Kristus memelihara hidupmu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Saudara boleh memberikan roti dan air anggur ini kepada mereka yang sudah ditetapkan.
bersama Bapa kami di syurga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari, ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Amin. Ya, sekali lagi mari kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita.